Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Susanto SHMM MH selaku Ketua LPPN Umpam, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang bergabung pada pagi hari ini, yang saya hormati teman-teman dari tim LPPM Umpam, serta yang saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh program studi di Universitas Pamulang dan Sutomo. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih terus diberikan nikmat yang sangat hebat sekali, yaitu nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka mengikuti kegiatan Ramadan Lecture Series yang akan dilaksanakan oleh LPPM Unpam. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada sosok manusia agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita memasuki acara demi acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jamaluddin. Saya di sini selaku MC sekaligus nanti akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya membaca susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini. Acara pertama, acara pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, nanti akan ada sambutan dari narasumber kita pada pagi hari ini selaku Ketua LPPN Umpam. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mari kita masuk ke acara pertama. Untuk memulai acara pertama ini, mari kita sama-sama membaca dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta Zoom untuk mengambil posisi tegak. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Didi Iswadi STMT. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Jamaluddin yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua dan mahasiswa-mahasiswi di acara lektur Ramadan Lektur Series pada pagi hari ini. Mohon izin saya untuk memimpin doa pada acara pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Islam, silakan berdoa dengan agamanya, tata cara agamanya masing-masing. Saya memimpin doa dengan tata acara agama Islam. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala sejenak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yukafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal qadimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksiruna ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Tuhan kami, pada pagi hari ini LPPM Universitas Pamulang mengadakan acara berikanlah kemudahan dan kelancaran. Ya Tuhan kami telah aniaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampuni dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk. Dan karuniakanlah kami kepada rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup dan yang sudah wafat. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi memperlancar acara kita pada pagi hari ini dan semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Acara selanjutnya, sambutan Ketua LPPM Unpam kepada Bapak Dr. Susanto SHMM MH, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari ke-6 untuk acara Ramadan Lecture Series yang kebetulan narasumbernya saya sendiri juga untuk menyampaikan mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka untuk melindungi produk kita. Yang kami hormati Bapak Ibu
Kaprodi dan Struktural Unpam yang join dalam Zoom ini, kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian saudara-saudara mahasiswa, dan ada juga yang dari kampus lain. Terima kasih bisa join dalam acara Ramadan Lecture Series ini. Masih satu rangkaian lagi, yaitu hari besok. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai hari ini memberikan manfaat dan keberkahan. Tak lupa juga kami menyampaikan bahwa ada donasi dalam acara ini yang akan kami berikan ke yatim piatu nanti pada akhir acara sekitar tanggal 10-an. Jadi nanti Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan donasi pakaian layak pakai, kemudian misalnya buku atau apa, silahkan nanti bisa menghubungi LPPM Unpam. Nanti pada tanggal 10 insya Allah kami salurkan ke yayasan atau tempat yatim piatu terdekat di daerah Pamulang. Tidak banyak cakap tentunya, supaya nanti acara cepat dimulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Lecture Series tanggal 3 April 2023 menyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Susanto, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saat ini kita akan memasuki acara inti, yang mana acara inti Ramadan Lecture Series yang ke-6 ini temanya adalah pentingnya kekayaan intelektual dalam melindungi produk. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua LPPM Unpam, yaitu Bapak Dr. Susanto, SHMM.MH. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan kepada beliau, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV singkat dari beliau. Nama lengkap Dr. Susanto SHMM.MH, lahir di Purworejo 16 Juli 1981. Beliau sudah menikah dan sudah memiliki 2 anak dan 1 istri. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan SD, SMP di Purworejo, SMA juga masih di daerah asal. Terus pendidikan multiprofesi El-Rahman Yogyakarta, jurusan akuntansi. Terus Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum, lulus tahun 2024 dengan predikat cum laude. Universitas Pamulang mengikuti Magister Manajemen, lulus tahun 2013, cum laude juga. Terus Unpam juga mengambil hukum, beliau 2 kali S2-nya, tahun 2015, cum laude juga. Terus yang terakhir beliau mengambil program doktor di Universitas Jayabaya, program doktor ilmu hukum tahun 2018. Beliau tidak terlepas dari predikat cum laude juga. Riwayat pekerjaan ini banyak sekali Pak. Mungkin saya akan membacakan singkat saja. Saat ini beliau menjadi Ketua LPPM Unpam. Terus beliau aktif di beberapa notaris, Kantor Hukum Harimurti Agung, Purwanto dan Rekan tahun 2004 sampai dengan 2005, PT Keramindo Mega Pertiwi tahun 2005 sampai 10. Terus beliau juga Global Law Firm, terus Irfan Susanto dan Rekan Susanto Law Firm Universitas Pamulang. Jadi banyak sekali ininya. Workshop yang diikuti juga banyak. Salah satunya adalah terkait masalah konsentrasi beliau di hukum, dan beliau juga sekarang jadi asesor di Universitas Pamulang pada bidang MSDM. Publikasinya ini juga banyak sekali Pak, jadi saya mohon maaf tidak bisa saya baca satu-satu, biar ini nanti teman-teman kita coba kirimkan jika membutuhkan CV lengkapnya beliau. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, tema kita pada pagi hari ini tadi seperti yang disebut bahwa pentingnya kekayaan intelektual dalam melindungi produk haki. Nah, berbicara tentang haki ini sendiri memang
Ini sebenarnya tuntutan bagi setiap orang yang memiliki kekayaan intelektual, baik itu produk ataupun karya tulis, sebaiknya memang harus dihakikan supaya karya kita tidak diakui oleh orang lain. Karena biar gimana pun ketika sudah dihakikan, siapapun yang mau merebut ataupun mengambil alih tentang hak cipta rasa karya kita itu tidak boleh, karena itu sudah didaftarkan secara permanen di Kemenkumham ya Bapak ya. Jadi sudah didaftarkan secara permanen di situ, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang untuk untuk mengambil hak kekayaan intelektual sendiri. Nah, Bapak Ibu dosen yang mungkin saat ini lagi punya usaha, punya produk, sebaiknya memang kita harus menghakikan produk tersebut. Terus atau misalnya ada buku jurnal kita yang belum dihakikan, mari kita coba juga untuk menghakikan supaya tidak direbut. Dan teman-teman mahasiswa juga yang sekarang mungkin lagi ada usaha, lagi punya produk, itu sebaiknya memang harus dihakikan. Karena pentingnya haki ini untuk melindungi produk kita dari kelicikan orang-orang yang memang mau mengambil alih hak orang lain. Apalagi sekarang zaman sudah berkembang dengan pesat, terus penggalian informasi itu sangat dimungkinkan untuk mencuri dan mengambil alih hak orang lain tersebut. Buktinya negara kita juga banyak diklaim oleh negara lain tentang aset negara kita, setelah diklaim baru diurus dan dipatenkan kan gitu. Nah, ini menjadi catatan juga buat kita semuanya. Sekecil apapun hasil karya kita, jika itu bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis, saya rasa itu penting bagi kita untuk melakukan haki dan mendaftarkan supaya kita menjadi milik seutuhnya terhadap hak tersebut. Namun di sini saya tidak perlu berpanjang kalam di sini, tapi sebelum kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Santo, izinkan saya untuk membuka dengan pantun, Pak. Pantunnya adalah kira-kira begini bunyinya. Biarkan kayu menjadi abu. Cakep. Oke. Abunya putih bagaikan susu. Cakep. Selamat datang Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Tetap semangat, janganlah lesu. Cakep. Kepada Bapak Dr. Susanto, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin. Pantunnya bisa saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu untuk kita semua. Hari ini saya selaku narasumber akan menyampaikan beberapa hal. Tadi Pak Jamaluddin Saro MC sudah menyampaikan banyak hal mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, tema kali ini yang akan saya bawakan adalah pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka melindungi produk. Nah, karena ini berhubungan dengan akademisi, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan akademisi juga. Yang pertama, kita kembali pada fungsi perguruan tinggi, yaitu ada pengembangan ilmu teknologi dan seni, kemudian solusi permasalahan bangsa, kemudian sosialisasi dan diseminasi hasil penemuan. Tentunya ini tak lepas dari peran akademik, Sivitas Akademika juga, termasuk saya sebagai dosen, di mana nanti dari ketiga hal itu arahnya adalah untuk menuju daya saing bangsa kalau sudah tercapai. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan profesi dosen. Tentunya kita mempunyai kepakaran, ada reward tertentu. Yang pertama adalah mengenai jabatan akademik dosen. Jadi haki itu juga terkait nanti dengan jabatan akademik dosen. Yang kedua adalah akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Haki juga sangat diperlukan dalam akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kemudian ada klaster kinerja penelitian, di mana merupakan bagian Disinta, Haki juga menjadi penilaian. Kemudian perankingan perguruan tinggi. Jadi Haki juga menjadi bagian hal yang dinilai pada saat kita mengajukan hibah penelitian atau hibah PKM. Dan nanti pada akhirnya menuju perguruan tinggi yang unggul. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak James supaya meluruskan gitu ya, supaya kita tahu bahwa hak kekayaan intelektual itu banyak jenisnya.
Yang pertama tentunya yang sifatnya komunal, merupakan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, kemudian indikasi geografis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pandai menari jaipong, itu nggak bisa didaftarin kekayaan intelektual atas nama sendiri, tetapi itu milik komunal, milik daerah-daerah tertentu. Atau mungkin Bapak Ibu tahu misalnya mengenai ada ciri khas tertentu, misalnya ada kopi, kalau Pak Ibnu kopi Gayo, nah itu merupakan hak komunal masyarakat Aceh. Jadi Pak Ibnu Sina walaupun asli Aceh nggak boleh mengklaim bahwa kopi Gayo adalah miliknya Pak Ibnu, itu nggak boleh karena milik komunal. Kemudian ada hak cipta dan hak terkait. Kemudian ini terkait hak cipta nanti akan saya jelaskan, semuanya akan saya jelaskan mengenai hak kekayaan intelektual. Hak milik industri contohnya adalah paten, kemudian rahasia dagang, varietas tanaman atau biasa disebut bibit unggul gitu ya. Kemudian ada merek, kemudian desain industri, dan kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Ini untuk haki ya. Jadi Bapak Ibu selama ini yang dikenal itu mungkin latahnya saja nyebutnya haki, padahal itu hanya hak cipta. Misalnya jurnal Bapak Ibu atau buku Bapak Ibu yang didaftarkan kekayaan intelektual itu masuk kategori hak cipta. Ini lebih kekayaan intelektual itu bisa sebagai aset. Kenapa bisa sebagai aset? Karena dapat dilindungi secara hukum. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa didaftarkan ke Kemenkumham atau Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan bukti pendaftaran, supaya nanti mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian dapat mendatangkan pendapatan. Nah, pada saat Bapak Ibu memiliki kekayaan intelektual, katakanlah Bapak Ibu dosen memiliki buku yang kemudian didaftarkan kekayaan intelektual dan dikerjasamakan sama penerbit, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan pendapatan. Jadi mendapatkan yang disebut dengan royalti. Kemudian dapat dinilai, bahkan sekarang ada terobosan baru kekayaan intelektual itu arahnya nanti bisa menjadi jaminan di perbankan. Arahnya, jadi masih dikaji, belum diperlakukan secara 100% oleh perbankan. Kemudian dapat menarik para investor. Nah, misalnya kita memulai satu temuan teknologi yang katakanlah misalnya Pak James bisa membuat kendaraan bermotor bahan bakarnya pakai air gitu ya. Nah, itu kalau terbukti dan kemudian bisa jalan beneran gitu ya, tidak menutup kemungkinan nanti investor-investor perusahaan-perusahaan akan memproduksi, kemudian memproduksi secara massal dan nanti akan mendapatkan keuntungan tersendiri, tadi royalti tadi. Kemudian dapat mendorong pengembangan R&D. Dan ini ada di sini ada Pak Khairul ya. Nah, setiap temuan-temuan inovasi dan sebagainya itu nanti ada beberapa kekayaan intelektual, paten misalnya di bidang, contohnya misalnya sikat gigi misalnya yang paling simpel. Sikat gigi juga berkembang dari awal sampai dengan terakhir dengan teknologinya, baik gagangnya maupun bulu sikatnya. Itu juga berkembang dari waktu ke waktu dan itu dipatenkan. Kemudian ada nilai dari kekayaan intelektual, itu menjadi aset perusahaan. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu jalan-jalan kemudian melihat huruf M besar, itu pasti sudah image-nya sudah langsung McDonald gitu ya. Kemudian misalnya kita bisa lihat sekarang ada yang merek-merek terkenal, merek-merek baik itu misalnya mall, baik itu misalnya tempat makan gitu. Itu juga didaftarkan kekayaan intelektualnya selaku merek. Kemudian pendukung pengembangan usaha. Tentunya ketika Bapak Ibu mempunyai produk, kemudian mempunyai merek yang sudah brand dan terkenal, siapa sih yang nggak kenal Aqua misalnya gitu ya. Dan itu otomatis nanti mindset orang itu kalau memberi air minum misalnya harus pakai Aqua, dan itu sangat mendukung prospek pengembangan usaha. Jadi tadi disampaikan oleh Pak James juga, mahasiswa-mahasiswa yang punya usaha, katakanlah misalnya punya usaha untuk minuman boba atau mungkin bisa nyablon kaos atau mungkin yang lainnya, itu sebaiknya dilindungi dari merek dagang. Nah, nanti daftarkan mereknya. Kemudian dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat dan peningkatan daya saing. Jadi
ketika produk kita mempunyai merek, ketika produk kita mempunyai brand, tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan kita dan kemudian dikenal oleh masyarakat. Masyarakat mempercayai mutu dan kualitas produk kita, tentunya mampu bersaing dengan produk-produk. Nah, resikonya biasanya kalau sudah yang terkenal pasti ada KW1, KW2 atau jiplakannya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya membeli sepatu merek Adidas atau Nike ternyata harganya cuma 50.000. Kemungkinan itu KW sekian lah atau duplikatnya. Kemudian pemacu inovasi tadi kreativitas, kemudian pembentuk image. Tadi sudah saya jelaskan ketika kekayaan intelektual itu misalnya contohnya merek, nanti akan membentuk image. Jadi kalau saya pengen makan ayam goreng, ayam ini tentunya mungkin ke McDonald atau ke KFC gitu ya. Jadi image kita udah langsung tahu. Kemudian kita kalau mau belanja yang dekat, kita mau ke Alfamart atau Indomart, itu ada merek dagang gitu. Kemudian ada kerjasama kekayaan intelektual perguruan tinggi. Ya, kami sampaikan juga bahwa di LPPM Universitas Pamulang juga ada bagian untuk pengurusan kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu nanti yang kesulitan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual bisa ke LPPM yang dibantu. Kemudian kementerian atau lembaga riset termasuk LPPM. Jadi setiap luaran penelitian atau luaran PKM arahnya juga ke kekayaan intelektual. Usaha mikro UMKM, Bapak Ibu tentunya sering melihat produk-produk UMKM, misalnya makanan ringan, segala macam. Itu biasanya kalau yang belum didaftarkan mereka malu-malu ngasih mereknya, atau mungkin apa namanya istilahnya baru uji coba dikasih merek apa, nanti kalau terkenal baru daftarkan. Tapi keliru sebenarnya. Kalau kita sudah mempunyai ide untuk mendaftarkan satu merek, daftarkan dulu. Soal produknya mungkin nanti gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita sudah mempunyai produk yang terkenal, terus membuat satu merek di produk kita tetapi belum didaftarkan. Nanti efeknya apa? Efeknya bisa didaftarkan oleh orang lain karena prinsip merek itu first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu dia yang punya hak gitu ya. Nanti kalau udah disetujui berarti dia yang punya hak gitu. Misalnya Pak James punya minumannya dikasih merek A. Tapi itu merek tempel-tempelan aja supaya orang udah terkenal kalau minuman produk Pak James itu enak gitu misalnya. Nah, tapi saya secara culas misalnya saya daftarkan. Nah, nanti saya sama Pak James istilahnya bertarung di pengadilan bisa jadi kalah karena saya mendaftarkan lebih dulu. Walaupun yang pakai lebih dulu adalah Pak James gitu ya. Kemudian ini ada pemanfaatan aset kekayaan intelektual. Yang penjualan atau lisensi. Jadi Bapak Ibu kalau punya satu merek terkenal bisa dijual gitu. Bisa dijual dipakai oleh orang lain dengan perjanjian tertentu atau mungkin orang lain menggunakan mereknya. Nanti Bapak Ibu kalau pulang bisa dibuka misalnya samponya, botol samponya itu misalnya Rejoice atau Pantene itu lisensi dari perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia bisa diproduk karena ada kerjasamanya saling menguntungkan gitu ya. Itu mengenai lisensi. Usaha patungan dan aliansi strategis seperti franchise segala macam itu juga ada. Ciri franchise itu salah satunya adalah menggunakan kekayaan intelektual. Jadi kayak Alfamart, Indomart itu pasti menggunakan merek-merek tertentu dan mereknya sudah didaftarkan. Yang di bawahnya waralaba. Kemudian perdagangan, kemudian posisi tawar yang lebih baik dalam pemberian lisensi. Jadi kalau misalnya kita akan memproduksi barang perusahaan orang lain dengan kerjasama, maka kita harus mendapatkan surat izin atau perjanjiannya biasanya berupa lisensi. Kemudian ada paten, kemudian ada publikasi untuk jaminan keuangan, jaminan fidusia ya. Tapi ini masih dalam tataran pembahasan ya, jadi belum ada eksekusi real mengenai jaminan kekayaan intelektual untuk dunia perbankan. Ini adalah siklus menghasilkan produk kekayaan intelektual. Ini adalah siklusnya berputar terus yang tentunya ada invensi atau temuan, inovasi dari kreativitas kita, kemudian kita daftarkan untuk mendapatkan perlindungan dan akan memperolehkan perolehan hak, biasanya dicatatkan, kemudian nanti kalau misalnya sudah didaftarkan,
dan sudah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual, tentunya kita mempunyai dan dilindungi secara hukum apabila nanti pihak luar menduplikasi gitu ya, meniru produk-produk merek-merek yang kita punyai. Kemudian ada komersialisasi, tadi sudah saya terangkan melalui lisensi, kemudian dilakukan inovasi lagi, jadi terus berkembang gitu ya. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah pulpen. Dulu teknologi cetak cetik ini adalah teknologi yang dilindungi oleh paten, tetapi karena teknologi sini sudah lebih dari 10 tahun jadi milik umum, sudah menjadi domain umum. Nah, oke, ini adalah siklus di mana dari perguruan tinggi yang mengembalikan riset ke masyarakat. Jadi kalau kita sudah melakukan penelitian, terus penelitian kita kan tidak hanya menjadi pengisi rak buku, tetapi diimplementasikan, diaplikasikan di masyarakat. Jadi hasil riset di perguruan tinggi, kemudian invensi atau temuan-temuan supaya mendapatkan hak paten, dipatenkan, mendapatkan yang temuan teknologi, karena kalau paten itu terkait dengan temuan teknologi tentunya, dan kemudian dimanfaatkan oleh dunia industri, gitu ya. Dan ini akan memunculkan manfaat-manfaat yang lebih banyak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika sudah dunia industri memproduksi secara massal, maka otomatis kita akan mendapatkan royalti. Jadi setiap produk yang diproduksi oleh dunia industri kemudian terjual atau diproduksi sesuai perjanjiannya, tentunya nanti akan mendapatkan royalti, manfaat dari temuan-temuan kita yang sudah diproduksi oleh dunia industri. Kemudian ini adalah manajemen kekayaan intelektual di universitas, di mana ketika Bapak Ibu kekayaan intelektual, misalnya patennya, dilakukan penelitian di universitas, tentunya pemanfaatannya juga melibatkan universitas. Tapi berbeda ketika Bapak Ibu menemukan sendiri, menguji coba sendiri, mempunyai temuan-temuan sendiri, nanti tentunya itu merupakan hak kekayaan intelektual milik Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya risetnya dilakukan universitas segala macam, itu biasanya haknya dialihkan ke universitas kalau dibiayai oleh universitas. Tuh. Ini Bapak Ibu contoh kekayaan intelektual dalam sebuah produk. Tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah nggak punya HP seperti ini ya. Ini contoh lama, gambar lama ya. Jadi nggak punya HP seperti ini BlackBerry, ini model lama. Dalam satu produk yang kita punya, saya juga tidak mau Bapak Ibu membuka HP-nya supaya lebih detail, itu nggak usah dibuka HP-nya, cukup dilihat saja. Yang pertama di situ pasti ada merek gitu ya, merek entah mungkin Samsung, Oppo, mungkin apalagi merek yang lain mengenai merek HP itu di sana ada jelas, karena merek itu merupakan satu tanda untuk pembeda produk satu dengan produk yang lain. Meskipun ukuran HP Bapak Ibu nyaris mirip, hampir sama. Ya, tetapi mereknya berbeda. Nah, kemudian di sana ada desain industri. Desain industri itu desainnya penampilan atau desain penampilan luar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hanya HP, Bapak Ibu membeli minuman misalnya, ada Coca-Cola, ada Fanta, kemudian ada teh pucuk misalnya, dan sebagainya. Bapak Ibu perhatikan, air mineral misalnya, perhatikan bahwa desain botol masing-masing produk itu beda-beda. Jadi desainnya beda-beda. Ini untuk membuktikan bahwa ciri khas produk kita itu beda-beda. Ada yang mementingkan ergonomi ketika misalnya dipegang tidak jatuh dan sebagainya. Tapi yang jelas, walaupun dia isinya 500 ml misalnya untuk air mineral, tetapi bentuknya beda-beda. Nah, di sana ada desainnya, desain industri. Kemudian ada paten. Kalau di HP, misalnya paten mengenai baterai, layar, kemudian, tapi kalau aplikasi komputer bukan paten ya, aplikasi komputer masuk ke hak cipta, aplikasinya misalnya, kayak perangkat lunak atau program komputernya, seperti WhatsApp misalnya atau apa, itu masuknya kalau di Indonesia masih hak cipta. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, ini Bapak Ibu bisa buka HP-nya, tentunya desain tata letak untuk jaringan-jaringan yang ada di dalamnya pasti satu HP dengan HP yang lain beda. Tapi kalau Bapak Ibu
tidak pakar nggak usah buka HP-nya ya. Biasanya langsung rusak kalau sekarang. Kalau dulu zaman dulu HP merek Nokia segala macam 3310 segala macam itu kalau kebanting menjadi 3 bisa disatukan kembali. Kalau sekarang kebanting ambiar. Bisa baru sih, bisa jadi baru kalau Bapak Ibu beli lagi. Ini ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, saya rangkum di sini ya, Bapak Ibu. Kekayaan intelektual itu banyak jenisnya. Ada hak cipta, paten, desain industri, kemudian merek. Nah, subjeknya kalau hak cipta itu adalah pencipta. Pencipta lagu, kemudian pencipta buku, segala macam. Penulis jurnal, mungkin novel. Nah, kemudian kalau paten disebut inventor, penemu. Jadi penemu satu teknologi tertentu, misalnya yang tadi saya jelaskan, misalnya motor berbahan bakar air ya. Kemudian desain industri itu disebut dengan pendesain. Sedangkan merek itu pedagang, pengusaha, pemilik merek, itu subjeknya. Kemudian objeknya, kalau hak cipta itu seni, sastra, terus ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian kalau paten itu invensi yang ada teknologinya gitu. Jadi merupakan proses, produk gitu atau alat gitu ya. Nah, kemudian desain industri mengenai desain penampilannya, desain produknya. Nah, kemudian merek tanda atau simbol dagang dan perusahaan jasa. Jasa juga punya merek itu bisa. Misalnya mereknya apa didaftarkan boleh. Kemudian cara mendapatkan pelindungan. Nah, tadi yang seperti yang saya jelaskan, kalau hak cipta itu deklaratif. Deklaratif sejak kita punya hak cipta ya berarti itu yang langsung dilindungi, tetapi makanya nanti sistemnya adalah pencatatan. Dan kemudian kalau paten adalah konstitutif, jadi harus didaftarkan. Jadi nanti daftarkan, kemudian melalui mekanisme tertentu diperiksa, diumumkan, kemudian nanti pada akhirnya diputuskan diberi hak paten atau tidak. Kemudian kalau desain industri juga sama, kemudian merek juga sama. Lama perlindungan. Kalau hak cipta itu setelah meninggal dunia plus 50 tahun. Gitu ya, kalau hak cipta. Kemudian kalau paten itu ada 2, paten biasa dan paten sederhana. Paten sederhana itu hanya satu klaim temuan satu produk temuan teknologi dalam produk itu satu, itu disebut paten sederhana dan perlindungannya hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun maka menjadi domain publik. Nah, kalau paten biasa itu bisa 20 tahun. Sementara kalau desain industri 10 tahun. Kemudian untuk merek 10 tahun juga tetapi dapat diperpanjang. Jadi kalau yang paten, misalnya teknologi yang tadi saya bilang cetak-cetik ini, kalau sudah 10 tahun dia milik umum. Artinya walaupun saya menemukan teknologi cetak-cetik ini, tetapi ketika sudah 10 tahun, Pak James punya pabrik, dia bisa bikin pulpen yang teknologinya sama. Gitu. Teknologinya. Itu untuk paten sederhana. Nah, ini Bapak Ibu mengenai perlindungan hak cipta. Hak cipta itu ada sebentar. Nah, ini hak cipta itu apa? Secara definisi merupakan hak eksklusif. Karena eksklusif itu ya berarti khusus gitu ya. Khusus untuk seseorang yang menciptakan atau beberapa orang yang menciptakan. Bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak. Jadi kalau misalnya kalau di Unpam itu ada modul hak cipta, penciptanya siapa sih? Penciptanya adalah dosen. Tapi kemudian dialihkan kepada Unpam. Nah, siapa yang berhak untuk memperbanyak modul itu? Hard copy-nya itu adalah Unpam. Untuk itu dan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita menemukan, kita membukukan, kita mengizinkan mereka untuk memperbanyak, menjual, tetapi ada satu perjanjian tertentu, lisensi, yang nantinya kalau misalnya produk itu diperbanyak, kemudian diperjualbelikan, satu buku kita mendapatkan berapa, gitu. Nah, ini sifatnya otomatis saat ekspresi nyata terwujud. Jadi kalau hak cipta sebenarnya pada saat kita membuat buku tersebut yaitu hak kita. Nah, tetapi kalau didaftarkan itu lebih kuat karena dicatatkan di lembaga yang berwenang.
tanpa pendaftaran, tidak didaftarkan pun sebenarnya tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada masalah, tapi akan menjadi masalah ketika ada masalah. Nanti tidak mendapatkan pelindungan hukum. Pendaftaran dalam daftar umum sekarang melalui pendaftaran untuk kekayaan intelektual, hampir semuanya itu menggunakan digitalisasi. Jadi didaftarkan melalui digital. Tidak perlu datang lagi ke Kemenkumham. Ini konsep dasar hak cipta, Bapak Ibu. Hak yang didasarkan pada originalitas, karya, dan keaslian kreatif seseorang. Kreativitas seseorang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat satu karya yang orisinil, katakanlah menciptakan sebuah lagu, itu tidak menjiplak, mengikuti nada-nada lagu yang lain, segala macam. Nah, kalau lagu nanti yang didaftarkan adalah tangga nadanya sama narasi lagunya. Itu yang didaftarkan. Kemudian ada hak-hak kepemilikan non-fisik yang terdiri dari atas hak ekonomi, hak moral, misal hak menggandakan dan mengumumkan. Jadi kalau sudah punya hak cipta atau sudah menerima satu perjanjian kerjasama hak cipta, maka boleh berhak menggandakan. Nah, akhir-akhir ini kalau kita menonton itu Ahmad Dhani pernah menyampaikan ketika nanti ada pertunjukan komersil itu harus izin dulu ke sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut yang memegang hak cipta. Nanti tapi kalau dia mengizinkan misalnya di kafe-kafe boleh nyanyi lagu Dewa 19 segala macam tanpa harus membayar royalti. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya yang suka ke karaoke ya, tempat karaoke, itu apa yang diperhatikan? Pada saat Bapak Ibu masuk, nah bagian resepsionis kemudian akan mendaftar atau memesan tempat tertentu untuk karaoke, maka di belakangnya itu ada beberapa piagam, ada beberapa nanti kalau ini ke karaoke dicek lagi. Di sana adalah ada semacam lisensi atau izin untuk menggunakan dari perusahaan-perusahaan atau dari pencipta-pencipta untuk memutar lagu dan itu sifatnya komersil. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu karaoke ke tempat karaoke silakan dicek. Di belakang resepsionis biasanya itu terpampang ada izin-izin untuk tempat karaoke itu memutar lagu dari perusahaan maupun dari individu penciptanya. Oke, Bapak Ibu, karena untuk kepentingan komersil ya. Ini adalah lingkup perlindungan hak cipta. Karya-karya kreatif pencipta, misalnya karya sastra, kemudian karya seni, tidak termasuk itu ya, karya seni di sini itu seni lukis, gambar gitu ya. Bukan yang termasuk tadi saya jelaskan, jaipong segala macam itu bukan. Jadi kalau itu sudah milik satu daerah tidak bisa diajukan untuk pribadi. Tetapi kalau memang itu tarian, koreografi sendiri, ciptaan sendiri itu bisa dihak ciptakan. Kemudian karya hak lain terkait berupa pertunjukan, rekaman suara, penyiaran. Nah, termasuk Bapak Ibu misalnya di YouTube, Bapak Ibu video pembelajarannya kemudian diupload di YouTube segala macam gitu ya. Nanti atau punya konten apa bisa didaftarkan di hak cipta. Jadi ketika nanti ada orang yang mengambil potongan-potongan video Bapak Ibu tanpa izin, Bapak Ibu punya hak untuk menuntut dia karena dia menggunakan hak cipta Bapak Ibu tanpa izin, baik sebagian maupun seluruhnya. Ini adalah jangka waktu perlindungan. Saya kira tadi sudah disampaikan. Dan untuk khusus program komputer di Indonesia masih termasuk hak cipta, ya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan hak cipta yang dilindungi negara. Nah ini nggak bisa didaftarkan gitu ya, nggak bisa didaftarkan atas nama pribadi. Tetapi yang bisa mendaftarkan adalah lembaga-lembaga pemerintah atau negara. Ini proses hak cipta, pendaftaran hak cipta Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan digitalisasi, tapi prinsipnya seperti ini, didaftarkan melalui aplikasi tertentu, ada syarat-syarat tertentu, ada misalnya memberikan kuasa adalah surat kuasa, ada syarat pernyataan, kemudian kalau dialihkan ada surat yang terkait dengan pengalihan hak, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jika lihat gambar ini, jika diperhatikan gambar ini, ada hal yang menarik, itu adalah hal temuan, misalnya kita sedang makan mie gitu ya, kemudian supaya cepat dingin, atau kita supaya tidak kena asapnya, atau kita pada saat minum kopi perlu menambahkan biskuit, jadi kita temukan cangkir yang bisa untuk menyimpan biskuit gitu ya.
Terus ini juga sama, jadi satu alat yang sederhana tetapi bisa memindahkan satu benda yang berat, misalnya itu yang seperti tong itu ya. Kemudian ada kalau kita memaku kayu, dinding atau apa itu suka kepaku tangan kita. Nah, itu ditemukan alat untuk supaya melindungi tangan kita, itu juga. Terus kemudian ini juga sama, misalnya kita suka menggunakan laptop, suka lupa membawa flash disk, tapi sering ingat membawa pulpen gitu ya. Maka disatukan antara flash disk dengan pulpennya. Kemudian kalau kita misalnya ini juga sama, temuan di alat makan, kemudian untuk apa namanya mandi anak-anak atau bayi ya. Nah, ini yang cukup terkenal ini tongsis, tongkat narsis gitu ya. Nah, terus ada juga yang menemukan kalau di luar itu kan banyak menggunakan kereta segala macam, tapi kayak serasanya helm-helm seperti itu pas di kereta kita nggak pernah temukan. Nah, ini juga ada yang sangat simpel Bapak Ibu, di mana kalau kita misalnya mencabut colokan listrik ternyata itu susah gitu ya, maka diciptakan satu bolongan, lubang supaya nanti tangan kita bisa masuk dan mudah. Termasuk Bapak Ibu yang kalau ngepel misalnya harus merangkap segala macam, punggungnya sakit segala macam. Nah, ini diciptakan satu hal yang simple gitu ya. Terus Bapak Ibu yang rumahnya masih minimalis sama kayak saya itu, jadi perlu kursi yang bisa dilipat. Nanti kalau mau dipakai tinggal digelar lagi, kalau nggak dipakai dilipat lagi gitu ya. Nah, terus ini juga sama temuan-temuan kalau Bapak Ibu yang suka masak segala macam, ini ada alat pemotong kue, pemotong buah segala macam, kemudian pemotong rumput yang mengkombinasikan antara, kalau yang Bapak Ibu lihat kalau memotong rumput kan biasanya pakai alat apa ya yang ada di punggung. Nah, ini mengkombinasikan antara hobi dengan hobi naik sepeda. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ke Alfamart, ke Indomaret, coba cek berbagai macam sikat gigi, itu juga apa namanya dipatenkan. Apakah itu bulunya, atau itu tangkainya, atau itu yang bisa melengkung atau apa itu ya, itu dipatenkan. Nah, ini temuan satu teknologi. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang brand image. Jadi kalau kita lihat huruf M itu image kita, pemikiran kita langsung McDonald gitu ya. Nah, kemudian Coca-Cola itu kan satu hal yang sudah terkenal gitu ya. Sosro, teh apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro gitu ya. Lagi puasa ini Primagama, Bimbel gitu ya. Contoh-contoh di bidang jasa laundry segala macam, ini contoh-contoh merek dagang, merek-merek gitu ya. Nah, kalau di Unpam mereknya apa? Nah, Tirta Sasmita sama Doi Coklat. Bapak Ibu kan pasti lihat kan itu minuman yang di kantin-kantin itu Tirta Sasmita dan Doi Coklat. Dan kemudian Bapak Ibu ketika mengajukan jabatan fungsional, kekayaan intelektual itu ada nilainya. Di sana ada nilainya, bisa diajukan di bidang B. Dan itu merupakan luaran hasil penelitian. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya punya haki, sana punya kum tersendiri, gitu ya. Nah ini adalah catatan penilaian, di mana ini yang saya screenshot kalau nggak salah punya saya sendiri nih. Nah, ini catatan penilaian itu ketika mengajukan haki itu 1 semester 2. Jadi kalau misalnya kita punya hak cipta 1 semester 2 dan itu nilainya 15 kali 2 30. Nah, kalau misalnya ada 3 orang atau segala macam ya dibagi 60 penulis pertama, 40 untuk penulis kedua dan seterusnya. Nah, ini bermanfaat juga untuk pengajuan Jafung Bapak Ibu. Nah, kemudian ini paten sederhana kumnya adalah 20, sementara hak cipta adalah kumnya 15 kum. Jadi ini ada aturan sendiri ya Bapak Ibu untuk dimana kalau Bapak Ibu punya kekayaan intelektual, maka dalam pengajuan jabatan akademik dosen, nilainya pun diakui, kumnya. Nah, perbandingan nilai kum kekayaan intelektual dengan jurnal. Ini paten sederhana 20 kum, hak cipta 15. Nah, jurnal apa saja yang bisa? Sejatinya semua, tapi yang sudah dipublikasi. Dan itu nilainya 15. Saya kira cukup
Pak James, demikian Bapak Ibu paparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Susanto yang sudah menjelaskan secara teori dan contoh-contoh serta bagaimana sih hak itu sendiri. Begitu pentingnya bagi kehidupan setiap orang gitu yang sudah punya produk ataupun merek. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, jika ada yang mau didiskusikan boleh langsung raise hand atau boleh di kolom chat atau langsung bersuara di Zoom ini. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau yang berdiskusi deh, misalnya Bapak Ibu dosen bertanya tentang apa aja karya yang harus dihakikan, teman-teman mahasiswa perlu nggak sih kalian menghakikan jenis produk ataupun usaha yang kalian jalankan pada saat ini gitu. Barangkali kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya akan coba share. Ya, boleh Pak. Nah, sebelum mendaftarkan merek misalnya, sebaiknya ada penelusuran merek dulu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ini mau mendaftarkan merek, buka link di JKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka nanti ada penelusuran, kemudian ada PDKI, sini, itu ada merek. Nah, katakanlah kita mau daftarkan mereknya apa Pak James? James gitu ya? Nah, ini merek James nih. Ada nggak merek James? Sudah ada Pak. Wah, udah ada. Nih, udah didaftar nih merek James nih, didaftar. Tuh, James. Dia merupakan kelasnya kelas 20. Jadi nanti kalau kita lihat dia termasuk kelas apa. Jadi Bapak Ibu merek juga itu bisa masuk kelas yang beda-beda. Katakan lagi nih, Bapak Ibu pernah lihat baterai ABC, dengan ya? Itu mereknya ABC. Kemudian ada kecap ABC, mereknya juga ABC. Lah kok bisa sama? Boleh, tapi ternyata itu beda. Beda kelas. Yang satu kelasnya untuk baterai, yang satu kelasnya untuk kecap. Nah, kita lihat, kita buktikan ABC. Nah, kalau ABC ini ada, ini yang kalau sudah berakhir berarti mereknya udah selesai ya. Terus kemudian ini ada merek ABC, yang lain terlalu banyak merek ABC. Ini ada kecap ABC, ini ada baterai ABC, kelasnya beda, ada kelas 30, kelas 5 gitu ya. Nanti soal kelas-kelas pembagian kelas Bapak Ibu bisa browsing. Ini saya mereknya masuk kelas apa gitu ya. Masuk apakah masuk makanan atau masuk tekstil atau masuk apa, itu beda-beda nanti. Nih, misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu merek, nah ini ada merek yang bermasalah, merek geprek bensu gitu ya, bensu itu aja ya. Nah ini yang bermasalah kemarin ini, jadi ditolak. Nah sudah terdaftar lebih dulu, misalnya tadi kayak Pak James sama daftar merek ini James gitu, ya nggak bisa, apalagi kalau kelasnya sama, itu pasti nggak bisa gitu ya. Nih ada yang sudah daftar itu untuk merek-merek. Nah ini ditolak nih. Nih ini siapa yang ditolak geprek bensu yang gambarnya seperti ini? Ini ada ajuan dari, ini adalah untuk kelas bar, layanan catering, layanan ruang publik, makanan ringan dan sebagainya. Itu kelas-kelas ini yang menyebut nanti ada kafe segala macam. Nanti kalau misalnya mau didaftarkan ini mereknya untuk apa? Apakah untuk makanan, untuk apa? Itu Ruben Samuel Onsu. Ini kan Ruben Samuel Onsu karena yang itu udah terdaftar dulu. Jadi otomatis apa namanya ditolak gitu. Ada yang raise hand, Pak? Di kolom chat ada yang raise hand juga, ada Bu Siti Alvia, terus Bapak Saiful Arif,
Boleh Bu Siti dulu sebelum kita ke kolom chat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Jam. Pak Susanto, terima kasih sekali atas paparannya, luar biasa Pak paparannya. Yang ingin kami tanyakan dan juga tadi merefer dengan apa yang sudah Bapak paparkan tadi, yang kami tanyakan tentang bagaimana perlindungan haki, terutama untuk haki yang dia sifatnya komunitas Pak, yang seperti pengetahuan tradisional, folklore, ataupun budaya-budaya yang tangible. Karena pada kenyataannya itu ada inkonsistensi ya Pak ya, karena haki itu melindungi secara pribadi dan ekonomi, tapi di sisi lain seperti pengetahuan tradisional itu dia sifatnya komunitas. Nah itu bagaimana Pak perlindungannya? Sebagaimana diketahui bahwa beberapa tahun lalu sudah ada yang namanya RUU PTEBT ya Pak ya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya dan folklore-nya, tapi sampai sekarang RUU itu masih belum ada menunjukkan perkembangannya. Satu hal itu Pak Susanto, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Oke, terima kasih. Bu Siti. Kayaknya jangan-jangan Ibu dari haki. Kalau dari sisi Bukan hukum Pak, itu bukan ya dari kalau hati, masih Pak. RUU, kalau masih RUU ya kalau dari sisi hukum ya, kalau RUU ya masih belum berlaku karena kan belum diundangkan, Ya, masih iya, iya, Pak. kajian-kajian. Nah, tentunya Oke. itu berarti masih menjadi domain. Kalau untuk budaya segala macam bisa jadi masuk ke indikasi geografis, itu pun perlu penelitian tinjauan ke lapangan berkali-kali katanya Bu. Jadi Iya, Pak. dari mulai historisnya, jadi kita tidak bisa asal klaim gitu ya. Reyok punya Ponorogo atau punya mana, itu nggak bisa asal klaim. Jadi ada ahli-ahli tertentu yang bisa menjelaskan bahwa secara historis Reyok ya punya Ponorogo. Nah itu tidak bisa diklaim sendiri. Tetapi kalau misalnya Bu Siti Khalifah punya tarian tersendiri gitu ya, menciptakan tersendiri gitu, ya itu bisa didaftarkan sendiri, tapi milik pribadi. Tetapi kalau sudah umum segala macam dan sudah terkenal itu milik satu daerah tertentu, ya itu pasti nggak bisa didaftarkan untuk atas nama pribadi. Nah nanti ke depannya, atau karena ketika punya haki kayak intelektual, tentunya kita punya hak monopoli. Jadi yang lain nggak boleh, ini punya saya kan gitu kan. Nah, sementara itu kan punya public domain ya, punya umum, punya daerah. Jadi yang daftarkan daerah. Dan itu kalau penjelasan dari mahasiswa yang saya dari Dirjen Kekayaan Intelektual yang saat ini akan mengajukan indikasi geografis untuk Genteng Soka di Kebumen, itu pun rumit Bu, karena masing-masing karena kayak kalau ini apa historisnya sejarahnya itu nggak terbukukan kayak orang zaman dulu itu kalau ada prasasti apa gitu kan lebih mudah walaupun tulisan zaman dulu tetapi kemudian bisa dibaca diterjemahkan. Nah tapi kalau yang seperti itu biasanya hanya dari mulut ke mulut, oh genteng ini dari sini segala macam. Ternyata di tempat-tempat lain juga ada nama Soka itu, makanya perlu penelitian dan itu tidak bisa dimonopoli sendiri gitu. Kalau dimonopoli sendiri didaftarkan haki secara individu ya repot. Nah kalau terkait dengan RUU tersebut, kalau RUU terbit ya nanti tentunya pro dan kontranya akan muncul ya Bu ya, karena terkait komunal dan kemudian milik privat pribadi gitu. Itu Bu Siti, kayaknya lebih pakaran Bu Siti kayaknya. Enggak Pak, masih belajar sama Bapak. Ya, kalau Ibu suka nari segala macam, ciptakan tarian sendiri. Jangan ikut tari Bali, tari apa itu kan udah milik public domain, milik daerah tertentu. Gitu. Silakan. Ya baik Bapak, terima kasih sekali. Oke, Ya. terima kasih Bu Siti dan Pak Santo. Ipul yang lagi resen, jika mau berbicara langsung sama Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Saiful Arif dari Prodi Teknik Mesin Pak, yang di Sutomo. Ingin menanyakan, terima kasih Pak sebelumnya atas materinya yang disampaikan terkait haki ya. Nah mungkin saya ingin menanyakan tentang terkait ini Pak. Bila desain engineering itu Pak, misalkan pipa Sparlang untuk hidran di Serang kan masih pembangunan Pak. Nah di sana kan butuh pemadam kebakaran, terus mungkin konversi energi untuk PLTS, fotovoltaik. Nah, desain-desain engineering itu apakah bisa dihakikan atau dipatenkan, Pak? Kalau misalkan bisa dipatenkan, kayak tadi Bapak sampaikan terkait apa itu mobil dengan tenaga air. Nah, itu kan udah ditemukan, cuman agak sulit dipatenkan karena kan beberapa ini Pak ya kondisi politik yang
kondusif ya kemarin, seperti itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya ada desain-desain tertentu, tetapi produknya sudah ada, hanya membedakan produk yang lain, ya cenderung masuknya ke desain industri, karena inovasi-inovasi perubahan desain gitu ya. Jadi kayaknya kalau dibuat pipanya seperti ini kayaknya kurang bagus segala macam. Nah, kecuali itu produknya, misalnya membuat satu pipa yang kayak di iklan itu misalnya ya. Kayak di iklan itu diinjek gajah, diinjek truk segala macam itu nggak hancur. Barangkali itu menurut saya itu bisa dipatenkan karena bahannya itu paten produk, karena bahannya itu beda dengan yang sudah sebelumnya. Nah, seringkali begini, mungkin kita sering dengar namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi kan itu ya, seringnya begitu kan ya. Nah, Iya Pak. nah Ya. seolah-olah itu merupakan temuan kita, temuan kebaruan, ada novelty-nya, padahal sebenarnya hanya memodifikasi saja, nggak ada temuannya. Nah, tadi saya menerangkan misalnya sikat gigi, seolah-olah modifikasi, tetapi di sana bisa dideskripsikan bahwa itu merupakan satu temuan, bukan sebuah yang hanya harusnya lurus dibikin belok atau apa gitu ya, bukan itu, tetapi itu memang ada fungsinya. Ketika misalnya sikat gigi menggunakan bulu yang apa beda-beda, itu bisa dipatenkan. Kemudian kalau terkait dengan PLTS, tenaga surya segala macam. Nah, kan kalau kita lihat tenaga listrik, mobil tenaga listrik kan bisa dipatenkan kalau sudah ada temuannya. Nah, sementara untuk berikutnya, konon saya belum dapatkan sumber yang sahih ya. Itu beberapa perusahaan yang mengikuti Tesla atau apa ya, untuk mobil listrik itu hanya mendapatkan boleh meniru hanya ininya, dan itu ada perjanjian tertentu, karena untuk yang lebih lebih teknologinya lebih dikuasai dan milik dan tidak disebarkan untuk yang lain kan gitu. Nah, yang masalah itu Pak Saiful kalau hanya ATM itu Pak. Jadi kalau yang sering kita lihat misalnya katakanlah begini, kalau Bapak tadi tanya mengenai pipa ya. Kita tanya mengenai pipa. Kita lihat Pak. Di sini misalnya kategorinya katakanlah paten ya. Nah, ini kita lihat pipa. Ini hanya contoh ya. Jadi kalau sebelum kita mendaftarkan tentunya kita lihat dulu kira-kira daftaran kita itu benar-benar baru apa enggak, apa malah sudah ada kan gitu kan. Kita nggak tahu, malah sebelum mendaftarkan itu ada penelusuran dulu karena untuk menghindari potensi ditolak gitu ya Pak Saiful ya. Jadi dilihat. Nah, yang Bapak maksud misalnya pipanya seperti apa? Kalau seperti ini berarti sama-sama sedang didaftar. Kalau ini sudah diberi pipa patennya sudah diberikan. Artinya diterima. Nah, kemudian ada juga yang kalau yang berakhir berarti udah selesai. Kalau yang berakhir, kemudian ada yang dalam proses. Nah, ini kalau di sini kalau merah ditolak, Pak. Ini kebetulan saya kalau buka satu-satu kelamaan. Jadi itu, Pak. Jadi memang ada temuan di bidang teknologi yang mempunyai nilai kebaruan, dan itu juga sifatnya bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi mempermudah pekerjaan manusia, bukan mempersulit, tapi mempermudah pekerjaan manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa Bapak ada temuan-temuan barang atau benda yang tadi saya contohkan, misalnya penjepit paku untuk dipaku gitu ya, dipantek gitu ya. Nah, ada temuan lagi, inovasi lagi, ya ada kemungkinan itu bisa dipatenkan, punya potensi. Tetapi sebelum mendaftarkan paten itu harus ditelusuri dulu apakah ada yang sudah mendaftarkan teknologinya atau belum. Jangan-jangan sudah didaftarkan oleh orang lain atau milik orang lain gitu Pak. Jadi kan kalau Bapak, saya paham kalau di mesin kan biasanya nemuin alat-alat apa gitu ya Pak ya. Gitu. Iya Pak, Ya, produk-produk inovasi. Ya, inovasi. Nah, tapi yang membuat orang itu lebih mudah dan terbantu, bukan dipersulit gitu ya, menemukan inovasi apa, tapi lebih mudah dan terbantu kan gitu. Nah, contohnya misalnya dulu kalau kita lihat ada pulpen yang begini tapi warna-warni ya, ada merah, kuning, hijau gitu ya, ada merah terus hitam, biru gitu ya. Nah, itu kan inovasi juga, sama pulpen, sama cetak-cetiknya. Bukan Pak, yang isinya banyak.
Ini banyak ini Pak. Oh, ada banyak. Oh iya Iya. benar itu. Ya itu. Tapi sekarang udah bukan paten itu udah umum. Udah Pak. tidak dilindungi lagi udah gitu. Ada lagi Pak yang ditanyakan Pak? Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ini ada Oke, yang chat. terima kasih Pak Saiful dan Pak Santo. Kita lirik di kolom chat Pak, ada dari Bu Suli Setiawati. Pak Dr. Susanto, jika jurnal Sinta dihakikan, apakah dibedakan penghitungannya kumnya dihitung haki dan dihitung kum jurnalnya? Mohon maaf via chat karena lagi pleno di kantor Pak. Oke, jadi kalau sebaiknya saya sarankan begini, ketika diajukan bersama-sama, nanti akan tergusur satunya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngajuin Jafung sekarang nih, jurnal Sintanya terbit sekarang, justru malah hakinya itu jurnal-jurnal yang sebelumnya saja, supaya tidak tergusur. Tapi punya saya, alhamdulillah asesornya baik hati, jadi tidak tergusur meskipun bersamaan diajukan. Gitu. Jadi kalau kumnya, katakanlah saya sama Pak James nulis bareng, saya penulis pertama 60% kali 15. Kalau Pak James 40%. Ada kedua, ketiga berarti 40% dibagi berapa orang. Itu. Disarankan sekali tidak bersamaan. Jadi bukan jurnal yang kita ajukan, kemudian haki bersamaan diajukan. Itu disarankan tidak bersamaan. Kebetulan punya saya itu baik hati. Gitu ya. Tergantung asesor ya Pak ya. Asesor, gitu. Ya. Oke, kita lanjut Pak di pertanyaan kedua. Izin Pak dari Bapak Li Suhrowardi. Izin Pak Dr. Santo terkait obat. Saya ingin tahu terkait setiap produk obat dalam berapa tahun menjadi generik, yang tentunya berbeda harga dari produk awal. Mohon penjelasannya terkait ini, apakah termasuk haki? Terima kasih. Baik, Pak. Ini aja, saya langsung share aja ya. Jadi obatnya, katakanlah obat COVID ya. Kemarin kan obat COVID ya. Ini apakah termasuk apa? Termasuk. Nah, ini adalah pengobatan. Ini yang dalam proses berarti masih proses ya Pak. Terus kemudian kalau yang misalnya sudah diberi, kayak misalnya kemarin saya pas presentasi di mana? Nah ini nih. Komposisi serbat herbal sebagai minuman penangkal COVID-19. Jadi ini adalah paten produk ya Pak. Ya, ini terkait dengan ini. Jadi ini sudah diberikan. Jadi kalau kita minuman herbal, terus obat, segala macam, itu kategorinya masuk ke paten. Kemudian kalau misalnya obat generik, segala macam, itu kalau memang dia komposisinya memiliki keterbaruan dan manfaatnya, dan itu masuk ke dalam paten. Kalau itu pendaftarannya ternyata ada keterbaruannya, nanti bisa diberikan paten. Tetapi umumnya obat generik itu sedikit keterbaruan, dan itu obat sifatnya sifat yang umum-umum Pak, tidak sifat yang khusus-khusus. Jarang yang ya, saya mohon maaf, mungkin pengetahuan saya yang kurang, tetapi setahu saya obat generik itu obatnya yang sifatnya biasanya yang umum-umum, bisa terjual bebas segala macam. Tapi kalau misalnya kayak misalnya yang kemarin kita vaksin segala macam, itu kan obatnya termasuk khusus. Nah ini termasuk obat herbal segala macam kan khusus. Nah itu ketika dia beda, kemudian masuk uji klinisnya, masuk segala macam, dan itu bisa diberikan paten. Saya rasa kalau obat generik untuk didaftarkan susah Pak, karena itu domain sudah apa ya, sudah yang obat yang paten itu kan karena sering ngomong obat paten, bener ini obat dipatenkan. Dan ini obat paten itu mahal, yang cepat sembuh lah katakanlah gitu. Kalau generik kan yang kayak pil-pil itu itu dipatenkan, temuannya kemungkinan besarnya menurut saya ditolak karena itu menjadi milik umum, jadi sesuatu hal penyakit yang tidak sifatnya tidak khusus, misalnya kayak generiknya untuk obat sakit kepala misalnya. Nah itu nggak perlu dipatenkan lagi, sudah milik umum domainnya. Tetapi kalau yang obat khusus tiba-tiba Bapak I menemukan obat ramuan penyembuh HIV gitu ya, itu kan masih jarang tuh. Nah itu bisa dipatenkan kalau uji klinisnya juga nanti dicek sama pemeriksa paten yang dari obat farmasi itu lulus gitu, dan itu ternyata memang, dan itu biasanya agak lama kalau yang ini. Nah kita lihat bisa bersama-sama, kita lihat misalnya ini ya, dia pada waktu mengajukan permohonan itu 2005, ini 2022, kemudian maaf,
bulan 5, diumumkan bulan 5, dimulai perlindungan bulan 1 dan 7. Ini termasuk cepat ini, karena waktu itu barangkali obat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, apa namanya istilahnya, ini dari kampus ya yang menemukan untuk apa, serbat herbal, serbat apa ya serbat ya, minuman tradisional ya, itu Pak I. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi Pak James? Di kolom chat sudah habis, Pak. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang mau bertanya? Silakan. Jika ada boleh raise hand atau langsung bersuara boleh. Pak Jim, saya mau ngomong deh Pak Jim. Oke, silakan Pak Ibnu ya. Ya, maaf ya silakan. Pak, saya Ya. tidak mau pakai video, saya belum pakai kerudung. Jangan dong. Ya, jadi ditutup aja videonya. Oke, gini Pak, ini sebetulnya udah lama nih mau saya tanya, tapi saya lupa terus ini. Berkaitan dengan haki atau paten lah. Biasanya kan sebuah produk itu disandingkan namanya dengan tempat lokasinya. Contohnya begini, batik Pekalongan, betul ya Pak? Berarti kan ada produk, ada tempatnya, batik Pekalongan, ubi Cilembu, kan gitu, ada tempatnya kan? Dodol Garut, kan gitu. Berarti memang ada tempatnya, produk sama tempatnya. Nah ini bagaimana seandainya bukan pakai wilayah, tapi pakai suku. Contohnya nih Pak, soto Contohnya, Betawi. Soto Betawi kan tidak dibilang soto Jakarta, kecuali soto Makassar, betul kan? Ada nama Makassarnya. Tapi kalau soto Betawi, dan yang paling mau saya tanya ini masalah kopi gayo Pak. Ya, karena kami di sana jarang kami pakai istilah kopi Aceh. Kami tidak mau disebut kopi Aceh, kami disebutnya kopi gayo. Nah itu yang mana nih Pak? Itu bisa enggak pakai nama suku? Nih, kopi Arabica gayo, kopi keprok gayo Aceh, nah kopi Toba. Nah ini berarti udah milik komunal sana Pak. Oh gitu. Enggak, berarti kalau pakai suku enggak apa-apa. Enggak, tadi kan sebenarnya nyambung sama punya Bu Alfiah tadi. Bu Alfiah kan tadi kan milik komunitas kan. Ini seandainya kalau milik suku tertentu, kayak misalnya tadi suku tertentu, kopi gayo atau misalnya soto Betawi kan pakai suku dia. Itu seandainya gitu masih bisa ya? Ini masyarakat pelindung kopi gayo. Ini membentuk satu pakai asosiasi ya, pakai asosiasi supaya jangan diklaim sama orang Aceh barangkali ya. Gitu. Jadi, karena kami memang tidak mengatakan kopi Aceh, tapi kopi gayo. Nah ini kan ada kopi Arabica gayo. Jadi wilayahnya dibatasi juga Pak. Ini ada wilayahnya. Dataran tinggi gayo. Ini indikasi geografis masuknya ke situ. Jadi kalau batik, kita lihat batik ya Pak ya. Jadi indikasi geografis. Nih batik nih. Nah kalau itu kan betul pakai nama daerah kan? Iya nama daerah. Batik Pekalongan, batik Bengkulu, batik Indramayu kan betul nih. Batik Jogja. Nah ini yang kalau pakai suku ini tadi yang saya tanya. Kalau pakai suku bagaimana ini? Batik Medan. Masih daerah. Kan nggak ada batik Batak. Suku apa suku? Batik Batak kan nggak ada batik Batak. Batak. Nah, kata kuncinya Batak aja Pak ya. Ayo coba. Nggak ada Pak. Oh nggak ada, berarti nggak ada. Daerah kalau indikasi geografis, karena geografisnya nunjuk ke daerah Pak. Iya, nggak berarti kan kalau gayo tadi kan nama suku. Berarti kan kopi gayo tadi nggak dibilang kopi Aceh kan. Iya. Kalau soto Betawi ada nggak Pak? Coba, mana kamu ada kan soto Betawi? Soto belum daftarin Pak. Soto itu susah riwayatnya Pak. Kan ngaku-ngaku aja itu soto Betawi begini. Itu juga lagi. Dodol. Bapak tadi bilang dodol ya? Dodol Garut. Nggak ada Pak. Oh nggak ada juga ya. Nggak ada. Jadi dodol itu punya ya gimana? Nggak ada ciri khas. Mungkin kalau dari historisnya itu memang
ya orang bikin terus niru-niru terus inovasi gitu kali. Menurut saya begitu Pak. Jadi tidak ada orisinalitasnya itu enggak ada Pak. Ya, Oke, pasti oke. nanti akan nemukan gini Pak. Oh, kalau di sana namanya brem, kalau di sini namanya apa kan gitu Pak. Makanannya sama gitu. Cuma begitu pindah ke yang kemarin loh Pak, yang kalau di kita kue cubit di mana itu kemarin? Oh ya, Bogor atau Pak? di Tasik kue apa namanya? Lupa. Nggak bisa Pak, kalau daftar merek juga Bapak pakai nama suku nggak bisa, pakai nama daerah juga nggak bisa kalau dia merek itu nggak bisa. Untuk kepentingan pribadi ya Pak, kepentingan pribadi. Iya. Kecuali kalau dari asosiasi barangkali ya. Nah, asosiasi tadi seperti tadi asosiasi. Satu lagi Pak, kalau misalnya ada nih teman-teman mahasiswa yang sudah menemukan pasangan hidup dan sudah layak untuk ini, boleh dipraktekkan nggak Pak? Masa dihakikan? Walau itu kan udah ada sertifikatnya, akte nikah, buku nikah, udah didaftarkan, masa daftar 2 kali? Ya kali aja kan yang nikahnya sekarang bisa selingkuh Pak, jadi mungkin boleh dipatenkan kali Pak ya. Iya, itu ya udah dapat sertifikat buku nikah sendiri, Pak. Oke, Ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, ada lagi yang mau sharing ataupun bertanya, silakan. Oke, sepertinya sudah melemah. Sudah aman kayaknya, Pak. Ya. Kita tutup atau gimana, Pak? Boleh? Itunya absennya di-share. Oke. Mungkin Pak Ibnu, maaf. Boleh Bapak Ibu yang mau share, boleh tambah informasi buat kita semuanya. Terus teman-teman mahasiswa yang mau bertanya juga boleh. Silakan raise hand. Masih satu tema lagi besok ya? Iya, besok kita masih ada satu tema lagi, Ramadan Series yang ke-7. Itu tentang, kalau nggak salah, itu tentang pembuatan RAB, hibah dikti kalau nggak salah. Itu dari Bu Sinta besok. Ya. Bapak Ibu di kolom chat sudah ada untuk absen hari ini. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, Pak. Kita akhiri mungkin. Oke. Baik, terima kasih Pak Susanto yang sudah memaparkan materi begitu jelas di depan kita semuanya. Dan Bapak Ibu dosen, Kaprodi yang kebetulan masih bertahan di Zoom ini, terima kasih karena sudah bersedia bergabung di ruang Zoom ini. Teman-teman mahasiswa, terima kasih karena sudah bergabung juga di room ini. Tadi Pak Santo kan menjelaskan tentang pentingnya haki dalam kehidupan kita kan gitu. Artinya sebenarnya sih haki ini ketika kita punya produk ataupun karya, baik itu cipta, terus penemuan, rancangan ataupun merek, itu sebaiknya mungkin kita segera hakikan supaya kita penguasa penuh ataupun bisa memonopoli tentang kekayaan intelektual tersebut. Artinya ketika kita sudah monopolinya, maka secara otomatis pihak lain tidak lagi berhak dan untuk merebut ataupun mengambil alih hak cipta tadi. Nah, itu mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan tutup dengan pantun Bapak Ibu. Bunga melati di pekarangan. Cakep. Tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap pelajar. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kita masih ada Ramadan Lecture Series. Yang ke-7, temanya adalah tentang pembuatan RAB hibah dikti yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Ningtyas. Beliau adalah ahli akuntansi, jadi bagi Bapak Ibu yang masih pusing ataupun pengen tahu lebih dalam bagaimana cara membuat RAB, dan teman-teman mahasiswa yang masih haus akan ilmu, jangan lupa tetap join besok. Itu aja mungkin informasi tambahan dari saya.